Selamat sore sidang Jemaat GPT Lumajang dan sidang Jemaat GPT Jatiroto. Salam damai sejahtera bagi kita semua dan shalom bagi kita semua. Damai sejahtera dari Kristus Yesus senantiasa melimpah bagi kehidupan kita bersama, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, selamat bertemu kembali, selamat untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita semua tetap semangat, kita semua tetap sungguh-sungguh, dan kita semua tetap serius di dalam mendengarkan atau di dalam menyaksikan ibadah-ibadah yang selalu diselenggarakan oleh gereja kita, karena kita yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang dapat memberikan kedamaian kepada kita di tengah-tengah pergumulan masalah yang kita alami hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan, yang menghiburkan kita. Kita juga harus memberikan makanan rohani bagi kehidupan kita, bukan hanya kita memberikan makanan rohani bagi tubuh kita, namun juga kita harus memberikan makanan rohani bagi jiwa kita, supaya jiwa kita juga boleh sehat, dibimbing dan disertai selalu oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah PA kita, alangkah baiknya kita akan mengangkat sebuah pujian untuk memulaikan ibadah kita. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh
indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa kami di surga, bahwa hanya dekat padamu lah ada kekuatan baru, hanya dekat pada Tuhan juga lah ada penghiburan, dan hanya dekat pada Tuhan lah rasa tenang hati kami. Melalui firman Tuhan yang akan kami belajari bersama-sama, kami bedah bersama-sama, itu juga merupakan salah satu cara untuk kami dekat dengan Tuhan. Kami mencintai perkataan-perkataan Tuhan, kami mencintai firman Tuhan, dan kami juga mencintai kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Berdoa bagi sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, ataupun siapa yang mendengarkan ibadah live streaming ini, Tuhan menyertai kami semua. Tuhan melindungi seberapa kami yang sudah menyaksikan secara online ataupun menyaksikan secara siaran tunda. Tuhanlah yang menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami sukacita di dalam menyaksikan ibadah-ibadah yang ada. Karena ibadah-ibadah ini adalah untuk kebaikan kami semua dan juga untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan memulaikan pelajaran kami. Tuhan menolong kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan menyertai dan menolong kami semua, baik yang berbicara ataupun sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhanlah yang mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ini segenap doa kami, ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom bagi kita, damai sejahtera dari Kristus Yesus senantiasa melimpah bagi kehidupan kita, baik hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Mari saudara-saudara semua, kita akan memulaikan ibadah PA kita akan melanjutkan pembahasan kita. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai kriteria atau sedikit mengenai pribadi dari Yohanes Pembaptis. Namun hari ini kita akan mengenal Yohanes Pembaptis lebih dalam lagi saudara, dan kita nanti akan melihat pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pribadi Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama nanti yang akan kita pelajari. Yang kedua, kita akan melihat nanti seruan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Yahudi pada saat hari itu. Kita akan melihat apa seruannya saudara sekalian. Dan kita akan melihat nanti sikap dan perilaku Yohanes Pembaptis ketika ingin membaptis Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Mengapa Yohanes Pembaptis berkata bahwa memegang kasutnya pun aku tidak layak? Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, harusnya Yesus, akulah yang engkau baptis, bukan aku yang membaptis engkau, namun engkaulah yang harus membaptis saya. Nah, ini merupakan perkataan-perkataan yang sangat dalam dan yang harus kita pelajari bersama-sama. Kita nanti akan melihat pelajaran-pelajaran rohani apa yang bisa kita ambil dari dalamnya. Teks kita hari ini terambil dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saudara sekalian, yaitu topik kita mengenal pribadi Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sampai di sini saja dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pribadi Yohanes Pembaptis minggu lalu kita sudah melihat sedikit, namun kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu di dalam bahasa Yunani, yaitu Ioneses. Artinya Bapak Ibu Saudara, jikalau juga dalam bahasa Ibrani, Yohanan, yang berarti Allah Israel. Yahweh memberi anugerah. Jadi memang setiap nama-nama di kalangan orang Israel biasanya memang ada arti-artinya saudara sekalian. Jikalau nama saya Daud, artinya adalah yang dikasihi menurut arti dari bahasa Ibraninya. Dan juga ada beberapa seperti Hosea, seperti itu ada nama-namanya. Seperti Yehezkiel, seperti Daniel, seperti Yoel. Ada memang nama-nama atau pengertian-pengertian atau arti dari nama-nama orang Israel pada umumnya. Jadi memang benar adanya bahwa nama itu harus nama yang baik saudara sekalian. Maksudnya memiliki arti yang baik. Seperti juga Yohanes ini, Yohanes yang artinya Allah yang memberi anugerah.
atau Yahweh yang memberi anugerah kepada seluruh umat Israel ataupun kepada diri pribadi Yohanes itu sendiri, saudara sekalian. Jadi jikalau Bapak Ibu memiliki anak-anaknya di rumah, atau mungkin yang berencana memiliki anak, alangkah baiknya memberikan nama-nama yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Karena nama-nama yang ada di dalam Alkitab begitu sangat indah juga arti-artinya. Itu merupakan doa juga bagi kita, supaya anak kita seperti juga nama itu sendiri, artinya indah, sehingga anak-anak kita juga memiliki masa depan yang indah, saudara sekalian. Nah, Yohanes Pembaptis ternyata anak dari Imam Zakaria dan Elizabeth yang tinggal di Yudea. Nah, saudara, sebenarnya Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam, saudara, yang berasal dari keturunan Lewi, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Ini menandakan atau ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa haruslah orang percaya dengan orang yang percaya yang harus bersatu di dalam pernikahan, saudara sekalian. Nah, di sini kita melihat bahwa Zakaria seorang imam dan Elizabeth juga merupakan keturunan imam, saudara. Namun mereka menyatu di dalam pernikahan sehingga mereka melahirkan anak-anak yang beriman juga, termasuk Yohanes Pembaptis, saudara sekalian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pernikahan yang sebaik-baiknya adalah pernikahan yang satu iman, saudara sekalian. Baiknya jikalau kita memiliki anak di rumah yang ingin menikah, baiknya saudara sekalian jikalau mungkin mereka berpacaran dengan orang yang beda iman, saudara, baiknya kita selaku orang tua, baiknya memberi pengertian kepada mereka, karena kita melihat teladan yang ada di dalam Alkitab. Yohanes merupakan pribadi yang sangat baik karena dia juga berasal dari orang tua yang baik juga, yang melayani. Jikalau kita baca Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25, di situ dikatakan bahwa Imam Zakaria dan juga Elizabeth merupakan pelayan yang sungguh-sungguh, merupakan orang-orang yang baik, merupakan orang-orang yang dihargai, yang dipercaya, yang dihargai moralitasnya, saudara sekalian, yang diakui kebaikannya oleh orang-orang sekitar. Mereka rajin melayani Tuhan di bait Allah pada saat hari itu, mempersembahkan korban karena mereka keturunan imam, saudara, sehingga mereka menjadi jembatan bagi orang-orang Israel yang ingin memberikan persembahan sebagai penghapus dosa bagi kehidupan mereka, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis adalah keturunan Imam Zakaria dan juga Elizabeth yang tinggal di Yudea. Nah, ini uniknya. Jadi Yohanes itu tinggal di padang gurun Yudea, saudara sekalian. Kita akan melihat padang gurun Yudea kira-kira sebelah timur ini, Bapak Ibu Saudara ya. Sebelah timur yang paling bawah itu adalah padang gurun Yudea. Nah, kita bisa melihat bahwa Yesus itu tinggal di Nazaret, yaitu masih provinsi Galilea, saudara. Namun Yohanes Pembaptis dia tinggal di Yudea, jadi di provinsi Yudea pada saat hari itu. Perjalanannya cukup jauh. Kita sudah membahas minggu lalu bahwa Yesus itu akhirnya setelah pulang dari Mesir, ia ternyata pulang ke Nazaret. Bukan pulang ke Yerusalem, namun dia kembali ke Nazaret, tempat asalnya sendiri, saudara sekalian. Dan itu Nazaret isi masuk dalam provinsi Galilea. Namun Yohanes Pembaptis dia ada di padang gurun Yudea, terpisah, saudara sekalian, terpisah di sebelah timur Yerusalem dianya, terpisah. Jadi memang Yudea itu tempat yang paling gersang dari semua tempat-tempat yang ada di Israel. Salah satu yang paling gersang itu adalah padang gurun Yudea. Nah, disitulah ternyata pelayanan dari Yohanes Pembaptis, bukan pelayanan yang prospek, saudara. Seorang nabi, namun pelayanannya bukan di tempat yang prospek. Maksud saya bukan di tempat seperti Yerusalem, pusat kota yang ada kemegahan di sana, yang ada bait suci juga di sana, yang ada juga istana Herodes di sana, enggak. Namun pelayanan atau Nabi Yohanes ini, dia pelayanan di padang gurun, saudara sekalian. Bukan termasuk pelayanan yang prospek. Nanti kita akan melihat kembali, saudara sekalian. Setidaknya kita sudah melihat bahwa ternyata Yohanes itu anak dari Imam Zakaria dan Elizabeth. Dan Yohanes ini tinggal di padang gurun. Jadi lingkup pelayanannya itu adalah di padang gurun Yudea, saudara sekalian. Nah, Elizabeth adalah saudara Maria. Jikalau kita membaca Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-36, saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas pasal yang pertama maksud saya, ayat yang ke-36. Ternyata Elizabeth dan Maria ini memiliki hubungan keluarga, saudara. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan.
Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi antara Maria dan Elisabet memiliki hubungan keluarga. Mereka masih kerabat sepupu, saudara sekalian. Mereka masih kerabat sepupu. Dan di situ dikatakan, saudara sekalian, ternyata Elisabet itu mengandung lebih dulu dari Maria. Sehingga Yohanes ini lebih tua 6 bulan dari Yesus Kristus, saudara. Yohanes juga tinggal di padang gurun, dan Yohanes lebih tua 6 bulan. Karena di situ dikatakan, seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, jadi Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dari Yesus. Dan ternyata juga Yohanes Pembaptis masih ada kehubungan keluarga dengan Yesus dong, karena Maria dan Elisabet adalah masih sepupu, saudara sekalian. Sehingga dekat sebenarnya antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus itu merupakan keluarga yang dekat sebenarnya, saudara. Sebenarnya juga Yohanes Pembaptis lebih senior jikalau kita melihat dari segi umur mereka, saudara-saudara semuanya. Nah, di situ juga dikatakan bahwa Yohanes ini lahir dari keluarga yang cukup tua, saudara. Jadi memang Elisabet ini melahirkan Yohanes di dalam keadaan yang tua. Mungkin sama juga, saudara sekalian. Mungkin kita berpendapat sama seperti juga istri dari Abraham, Bapak Ibu Saudara, yaitu Sarah, yang melahirkan pada usia yang tua, saudara. Demikian juga Elisabet ini yang melahirkan Yohanes Pembaptis pada usia yang tua. Dan di situ dikatakan juga dia sebenarnya pernah disebut mandul juga, saudara sekalian. Namun puji Tuhan, luar biasa, ini sudah rencana Tuhan. Tuhan membuka kandungan dari Elisabet sehingga Elisabet pun boleh mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis yang akhirnya nanti membuka jalan atau mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Inilah rencana Tuhan yang begitu agung, saudara sekalian. Namun yang paling unik dari Yohanes Pembaptis adalah masa kecil Yohanes Pembaptis tidak banyak diketahui. Apa yang dilakukannya sejak usia 5 sampai 30 tahun seperti itu tidak tertulis juga. Namun yang kita ketahui adalah ketika ia ada di dalam kandungan, Yohanes Pembaptis ini melonjak kegirangan waktu Maria berkunjung ke rumah ibunya. Jadi hanya ini yang dijelaskan oleh Alkitab. Jadi waktu Elisabet ini datang, waktu Elisabet ini bertemu dengan Maria, saudara, sementara Elisabet ini telah mengandung 6 bulan lamanya, Yohanes ini melonjak ketika bertemu dengan Maria yang juga sudah mengandung pada saat hari itu. Seperti ada chemistry lah, saya katakan sederhananya demikian. Seperti ada chemistry antara Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus pada saat hari itu. Ini merupakan penjabaran yang sangat baik untuk kita ketahui, saudara sekalian, yang mungkin jarang dibahas oleh orang-orang. Nah, menurut F.F. Bruce, saudara sekalian, seorang ahli tafsir Perjanjian Baru, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah anak ajaib. Dia mengatakan anak ajaib karena lahir dari keluarga yang sudah lanjut usia. Sama seperti yang saya katakan, ternyata berdasarkan Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-36 itu memang jelas dikatakan bahwa Elisabet pada hari tuanya mengandung seorang anak laki-laki. Jelas, saudara sekalian. Jadi pada hari tuanya. Kok bisa, bro, pada hari tuanya melahirkan? Memang tidak dijelaskan umur Elisabet pada saat hari itu berapa, tidak dijelaskan. Namun jikalau kita melihat umur Maria yang tidak terlalu tua pada saat hari itu, karena Maria dan Elisabet juga merupakan saudara sepupu, sehingga tidak jauh-jauh beda lah dengan usia Maria pada saat hari itu. Mungkin usianya kira-kira Elisabet ini mengandung kira-kira mungkin usianya kurang dari 40 tahun, saudara sekalian. Namun karena memang ini rencana Tuhan, sehingga Tuhan membukakan kandungan dari rahim dari rahim dari Elisabet maksud saya, sehingga boleh melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, seperti yang saya katakan, tempat pelayanan Yohanes Pembaptis itu di padang gurun Yudea tadi. Pelayanan yang tidak prospek, saudara. Pelayanan yang berbeda. Padahal ada banyak kota-kota di sana, kan saya akan coba kembali melihat peta itu. Ada banyak kota-kota di sana seperti Yerusalem, seperti Yeriko, seperti Bethlehem, seperti juga Kana, seperti Kapernaum. Ada banyak kota-kota yang lebih baik sebenarnya daripada padang gurun Yudea ini. Namun itulah rencana Tuhan. Tuhan yang menempatkan
Yohanes Pembaptis di padang gurun pada saat hari itu, saudara. Jadi ini mungkin pelajaran juga bagi banyak para pendeta juga mungkin, atau hamba-hamba Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan tempat pelayanan kita. Dan kita tidak bisa membantah itu. Kita tidak bisa menyesali hal itu. Kita tidak bisa juga kesal akan hal itu. Karena memang itulah kehendak Tuhan. Itu sudah menjadi kedaulatan Tuhan. Menempatkan seorang pendeta, mungkin gembala di tempat A, mungkin gembala kita juga ditempatkan di Lumajang. Itu memang sudah menjadi kedaulatan dan rencana Tuhan, saudara sekalian. Jadi Yohanes Pembaptis ada di padang gurun Yudea, pelayanan yang kurang prospek. Namun yang terjadi, saudara sekalian, Yohanes Pembaptis tidak pernah mengeluh. Tidak pernah dicatat bahwa Yohanes Pembaptis pernah mengeluh atau pernah meninggalkan pelayanannya. Enggak, dia tetap setia walaupun dia melayani, konteks pelayanannya adalah di padang gurun Yudea pada saat hari itu. Namun yang unik, saudara, seorang nabi ini mungkin satu-satunya, mungkin satu-satunya nabi yang tidak pernah melakukan mukjizat, saudara sekalian. Memang Daud juga disebutkan sebagai seorang nabi, namun pengertian Nabi Daud itu tidak sama dengan pengertian Nabi Yohanes ini. Agak beda, saudara sekalian. Saya tidak akan menjelaskan perbedaannya, mungkin lain kali. Maksud saya adalah dari sekian banyak nabi, mungkin Yohanes Pembaptis adalah nabi yang tidak pernah melakukan mukjizat, saudara. Enggak ada mukjizat yang dilakukan. Contoh mungkin Musa, kita bisa melihat dia membelah laut itu beraung. Contoh mungkin Elisa itu bisa menurunkan hujan seperti itu. Ada kapak yang jatuh ke sungai dan dia bisa mengambil kapak yang jatuh di dalam sungai itu. Dan ada banyak sekali bisa menurunkan hujan dan bisa menghentikan hujan. Ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Namun Yohanes Pembaptis tidak ada satupun dikatakan atau diceritakan dia melakukan sebuah mujizat, saudara. Ayo, sekarang kan kita pasti berkata kepada orang-orang banyak, mungkin kan kita pernah nanya itu. Biasanya seorang pendeta itu doanya itu harus manjur loh. Sekali doa sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Tunggu dulu, saudara. Nabi Yohanes tidak pernah melakukan mujizat, saudara sekalian. Kita mungkin berharap, seorang pendeta itu harus dengan didoakan semuanya geblak seperti itu. Didoakan semuanya jatuh seperti itu. Atau mungkin yang sakit, jikalau didoakan pasti sembuh. Tunggu dulu, saudara sekalian. Tidak semua pendeta dikaruniakan hal-hal yang demikian, saudara. Termasuk Yohanes Pembaptis, tidak ada mujizat yang dilakukan. Namun walaupun tidak ada mujizat yang dilakukan, banyak orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kualifikasi atau kriteria dari seorang hamba Tuhan yang benar, bukan dia bisa melakukan mujizat. Ini penting. Kualifikasi seorang hamba Tuhan yang benar, yang baik, bukan dia harus bisa melakukan mujizat. Bahkan, saudara sekalian, ada banyak sekali kita bisa melihat mujizat-mujizat yang dilakukan itu sebenarnya adalah bukan dari Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita harus hati-hati. Kita terkadang ditipu melihat banyak mujizat di televisi. Tunggu dulu, saudara. Bisa jadi itu bukan dari Tuhan, saudara sekalian. Karena Alkitab juga berkata, saudara sekalian, bahwa setan itu juga bisa menyamar seperti domba, saudara sekalian. Juga itu iblis itu juga bisa menyamar sebagai malaikat yang terang. Iblis itu bisa menyerupai orang yang benar, saudara sekalian. Seolah-olah orang yang benar, seolah-olah bisa melakukan mujizat. Namun motivasinya adalah untuk mungkin mendapatkan profit, mendapatkan uang, nama yang besar dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati. Dari Yohanes Pembaptis ini kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis bukan orang yang pernah melakukan hal-hal yang spektakuler. Enggak pernah, saudara sekalian. Enggak pernah. Mungkin Yesus pernah mengubah 5 roti dan 2 ikan, memberikan makanan kepada kurang lebih 5.000 orang. Yohanes Pembaptis enggak pernah melakukan hal yang spektakuler. Namun dia dicatat menjadi nabi yang banyak datang orang kepadanya. Menjadi nabi yang dihargai. Jadi penting, saudara. Sekarang kan kita mengerti satu prinsip yang sangat baik ini. Kriteria atau kualifikasi seorang hamba Tuhan yang benar, tidak harus dia melakukan hal-hal yang spektakuler, atau tidak harus dia pernah melakukan mujizat-mujizat Tuhan, saudara sekalian.
Itu tidak harus. Karena itulah ciri-ciri Yohanes Pembaptis, saudara sekalian. Next. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, saudara. Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi sebenarnya Yesus mengakui bahwa di antara yang lahir di dunia ini tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Maksudnya bukan besar badannya, saudara, enggak. Namun lebih besar keberaniannya, lebih besar karismanya, saudara sekalian. Saya akan melanjutkannya, saudara sekalian, di ayat yang ke-12 supaya kita semakin lebih mengerti artinya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-12, lanjut dari ayat itu adalah, saya ulangi ayat yang ke-11 saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi sebenarnya besar yang dimaksudkan bukan badannya, namun keberanian Yohanes Pembaptis di dalam menyerukan kedatangan Mesias, di dalam menyambut Yesus Kristus, dan di dalam, saudara sekalian, di dalam menyingkirkan rintangan-rintangan untuk kedatangan Mesias itu, yaitu bagaimana Yohanes Pembaptis ini membaptis orang-orang supaya mereka bertobat dan mereka datang kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias itu. Itulah artinya Yohanes Pembaptis mempersiapkan, atau bahasa aslinya adalah menyingkirkan rintangan-rintangan untuk kedatangan Mesias ini, saudara sekalian. Jadi orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini nanti merekalah yang datang kepada Yesus Kristus, saudara sekalian. Salah satunya adalah Andreas nanti, dan juga nanti kita melihat Petrus juga merupakan sebenarnya murid-murid dahulu dari Yohanes Pembaptis, saudara sekalian. Mereka akhirnya mengikuti Yesus Kristus. Itulah bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus yang adalah Mesias, saudara sekalian. Jadi itu yang dimaksud besar keberaniannya itu, saudara. Nah, ketika Yohanes Pembaptis ini sedang berkhotbah, saudara sekalian, tiba-tiba ada orang Farisi dan ada orang Saduki yang coba-coba ingin mencari-cari kesalahan dari Yohanes Pembaptis ini sebenarnya. Makanya Yohanes Pembaptis langsung berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak," katanya. "Jangan kamu pikir loh ya, karena kamu itu keturunan Abraham engkau pasti masuk kerajaan surga loh ya. Jangan pikir loh ya, Tuhan bisa menjadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham." Nah, itulah keberanian Yohanes Pembaptis. Itulah yang dimaksudkan. Di antara mereka yang dilahirkan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis ini. Kita juga melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menegur Raja Pilatus pada saat itu, yang akhirnya membuat Yohanes Pembaptis juga akhirnya dipenjara, dan juga jikalau kita melihat ceritanya lebih lanjut, akhirnya dia juga akan mengalami eksekusi, saudara. Nah, inilah keberanian Yohanes Pembaptis. Walaupun dia tidak pernah melakukan mukjizat, namun keberanian, karismanya, saudara sekalian, sekali dia tidak mencela-mencela, saudara sekalian. Dia berani mengambil keputusan. Dia bukan orang yang abu-abu, saudara sekalian. Dia betul-betul strength sekali. Jikalau benar, dia akan berjalan di kebenaran itu, saudara sekalian. Nah, itu merupakan karakter yang bisa kita pelajari juga hari-hari ini. Sebaiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi orang yang tidak abu-abu, yang tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Sepertinya itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau memang kita sudah mengambil sebuah tindakan, ayo kita totalitas di tindakan itu ataupun di pekerjaan itu, bukan ngambang separuh-separuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau memang kita ingin mandi, ayo mandi sampai basah. Demikian juga di pelayanan mungkin, saudara sekalian, sama seperti Yohanes Pembaptis yang selalu totalitas di dalam pelayanannya, tidak takut. Demikian kita mungkin di pekerjaan kita, di ibadah-ibadah yang ada, selalu totalitas dan selalu sungguh-sungguh di dalam melakukan tugas pelayanan kita ataupun tugas-tugas kita di rumah. Itu pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita ambil
ambil dari sini saudara sekalian. Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Jadi memang seperti minggu lalu yang sudah kita pelajari, sebenarnya nama Yohanes adalah nama yang familiar sehingga dia disematkan kata pembaptis di belakangnya supaya orang-orang langsung mengetahui, oh ini Yohanes yang sering membaptis itu, atau ini Yohanes yang disebut nabi itu saudara. Jadi pekerjaannya adalah, pelayanannya adalah membaptis orang-orang Israel supaya datang kepada Mesias saudara sekalian. Itu pekerjaan atau pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Nah, jikalau kita baca di ayat yang pertama itu dikatakan dari Matius pasal yang pertama itu, ayat yang pertama dikatakan di situ juga saudara sekalian bahwa ia tinggal di padang gurun. Seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama bahwa padang gurun itu di padang gurun Yudea. Jadi padang gurun itu adalah daerah gersang di timur Yerusalem, sama seperti yang saya katakan di timur Yerusalem. Nah, gurun sangat penting dalam sejarah Israel, saudara. Mengapa? Gurun sangat penting di dalam sejarah Israel. Karena Taurat diberikan Tuhan di padang gurun. Nah, Taurat itu, 10 Taurat Musa itu seperti jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan ada ilah lain di hadapanku, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dan juga jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 10 hukum Taurat itu ternyata diberikan Tuhan di padang gurun Sinai pada saat hari itu. Nah, ini semua merupakan hal yang penting saudara sekalian. Gurun itu adalah sebuah sesuatu yang sangat penting. Nah, orang-orang Israel mengingat karena Yohanes ini pelayanannya di padang gurun dan dia juga seorang nabi, maka orang-orang Israel pada saat itu akan mengingat momentum bangsa Israel yang menerima 10 Taurat Musa, sehingga ketika Yohanes Pembaptis memberikan pengajarannya atau memberikan khotbahnya di padang gurun, banyak orang yang datang berbondong-bondong kepadanya saudara sekalian, karena bangsa Israel itu mengingat momentum-momentum bagaimana Musa itu diberikan 10 Taurat Musa itu saudara sekalian. Sehingga itu merupakan daya tarik bagi bangsa Israel untuk datang mendengarkan atau untuk datang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis saudara sekalian. Nah, di padang gurun juga sebenarnya ada komunitas Eseni. Komunitas Eseni ini maksudnya saudara sekalian komunitas yang agak sedikit berbeda sebenarnya dengan komunitas orang Yahudi pada umumnya. Mereka ini adalah orang-orang yang bersekolah saudara, walaupun memang ada beberapa pengajaran-pengajaran dari orang Eseni ini yang tidak sejalan dengan hukum Taurat Musa seperti itu, namun mereka orang-orang yang cerdas pada umumnya, mereka adalah orang-orang yang belajar. Jadi di padang gurun itu ada komunitas Eseni. Barangkali saudara sekalian Yohanes Pembaptis ini menerima atau mendapatkan banyak sekali ilmu dari komunitas orang Eseni ini juga saudara sekalian. Jadi dia berdialog dengan orang Eseni ini. Apakah semua pengajaran-pengajaran Yohanes Pembaptis dipengaruhi oleh komunitas orang Eseni ini? Enggak juga saudara sekalian. Tapi apakah semangatnya mungkin dipengaruhi? Yes. Ataukah mungkin ada beberapa ajaran-ajarannya mungkin yang dipengaruhi? Yes. Namun tidak semua pengajaran-pengajaran orang Eseni ini diterima atau sama dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat bahwa padang gurun itu adalah sesuatu yang penting di dalam sejarah Israel. Nah, di situ juga dikatakan di ayat yang kedua saudara, seruannya itu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi bertobatlah, kata yang digunakan adalah mateneo. Artinya saudara berubah pikiran dan perasaan. Jadi bertobat saudara sekalian itu adalah proses perubahan pikiran dan perasaan saudara sekalian. Namun itu memang awalnya itu dimulai dari menyesali akan kesalahan, menyadari kesalahan akan dosa kepada Tuhan serta hidup benar. Saya sederhanakan seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertobat adalah proses kita berbalik saudara sekalian. Proses misalnya kita berjalan dan kita berbalik. Tapi bukan stagnan saudara. Ketika berbalik kita ke arah yang ke sana atau kembali ke jalan yang benar. Contoh ini jalan yang salah saudara sekalian. Kita mungkin melakukan kesalahan. Bertobat itu bukan hanya berbalik saudara sekalian. Berbalik dan diam itu bukan bertobat namanya. Namun berbalik dan menuju ke arah kebenaran. Makanya di situ dikatakan berubah pikiran dan perasaan. Nah, bertobat juga adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus. Karena itu present saudara sekalian. Yang dilakukan terus menerus. Present continue.
Jenisnya present continue. Jadi itu yang dilakukan terus menerus. Sehingga kita bisa pelajari hari ini. Yohanes Pembaptis ini sedang bilang gini kepada orang-orang Israel pada saat itu. Bertobatlah, kalian harus kembali ke jalan yang benar. Ternyata banyak orang-orang yang tidak kembali ke jalan yang benar pada saat hari itu. Karena di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis ternyata ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, ada orang ahli-ahli Taurat juga yang munafik pada saat hari itu. Yang mendengarkan pengajaran atau yang mendengarkan seruan dari Yohanes Pembaptis ini. Nah, seruannya saudara, itu bertobatlah. Sebuah seruan yang sangat tajam saudara sekalian. Bertobatlah, sebuah seruan yang sangat tajam, yang sangat tegas. Nah, sekarang jikalau ada mungkin para pendeta menyerukan seruan yang tegas, mungkin kita tidak akan menyukai kan Bapak Ibu Saudara sekalian kan. Mungkin opo sih Pak Pendeta itu, ojo nemen-nemen Pak, ojo terlalu tegas-tegas Pak. Yang ngomong berkat-berkat aja Pak, ngomong mujizat-mujizat aja Pak, ngomong harta kelimpahan aja, sukses-sukses aja Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu waspada. Pengajaran yang benar itu adalah pengajaran yang tegas, yang bukan hanya memberitahukan tentang berkat-berkat Tuhan saudara sekalian. Sama seperti Yohanes Pembaptis, yang paling penting di dalam benak Yohanes Pembaptis bagaimana orang-orang Yahudi yang tersesat ini bertobat dan mengenal Yesus Kristus. Itulah yang ada di benak, yang ada di pikiran, yang ada di dalam perasaan, yang ada di dalam visi misi dari Yohanes Pembaptis ini. Makanya dia berkata, bertobatlah, kerajaan surga sebentar lagi akan datang. Dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Kerajaan surga yang dimaksud itu apa Bapak Ibu Saudara? Apa pengertian kita tentang kerajaan surga? Oh, kerajaan surga berarti itu di surga dong. Itu surga dong berarti. Enggak saudara sekalian. Nah inilah pentingnya kita belajar PA. Kalau kita nggak belajar PA, kita nggak akan mengerti hal ini. Inilah pentingnya. Kerajaan surga tidak berbicara Yerusalem baru, enggak saudara sekalian. Namun kerajaan surga ini berbicara tentang yang di dunia ini, yaitu Yesus yang akan datang sebentar lagi saudara sekalian. Yesus yang akan datang dan yang akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itulah kerajaan surga yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis itu. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, Mesias udah mau datang loh. Sebenarnya begitu saudara, singkatnya begitu. Bertobat, Mesias itu mau datang sebentar lagi loh. Berbalik kamu dari jalanmu yang salah. Mesias itu mau datang. Dan ketika kamu sudah bertobat dibaptis, kamu harus mengikuti Mesias itu. Karena saya hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias itu. Kira-kira begitulah sederhananya seruan dari Yohanes Pembaptis ini saudara sekalian. Jadi kerajaan surga yang sudah dekat itu berbicara tentang Yesus yang akan datang sebentar lagi untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis saudara sekalian. Jadi kerajaan Daud bertahan sampai selama-lamanya itu ditulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Jadi memang ada sebuah janji bahwa kerajaan Daud bertahan sampai selama-lamanya. Maksudnya seperti ini. Kerajaan Daud memang sudah berakhir secara teokrasi, secara monarki Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara kerajaan sudah berakhir. Namun maksudnya adalah bahwa kerajaan yang kekal itu, kerajaan Raja Daud itu akan digantikan oleh kerajaan Yesus Kristus yang kekal sampai selama-lamanya. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kerajaan Daud bertahan sampai selama-lamanya itu menunjukkan bagaimana Yesus Kristus yang merupakan raja segala raja yang akan memimpin Israel dan seluruh dunia ini saudara sekalian. Karena kerajaan Yesus tidak pernah pudar sampai selama-lamanya. Itulah yang dimaksudkan kerajaan Daud bertahan sampai selama-lamanya. Kerajaan yang didirikan Allah bertahan selama-lamanya. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-44. Akan datang kerajaan mesianik di muka bumi ini. Nah inilah saudara. Kan bangsa Israel kan sudah menantikan Mesias cukup lama nih saudara sekalian. Dijanjikan sudah 1500 tahun yang lalu dijanjikan saudara sekalian. Mungkin pada zaman Musa sudah dijanjikan itu. 1500 tahun yang lalu. Waktu zaman Yesus Kristus. Jikalau sekarang mungkin 3500 tahun yang lalu. Janji itu sudah diikrarkan saudara. Jadi selama 1500 tahun mereka sudah menantikan Mesias itu. Yang dijanjikan itu waktu zaman Musa itu saudara sekalian. Nah sehingga Yohanes bilang kalian harus bertobat. Kembali dari jalan yang salah itu. Karena Mesias akan datang. Kerajaan surga itu mau datang loh. Persiapkan dirimu. Kira-kira begitulah seruan dari Yohanes Pembaptis saudara sekalian. Suara yang di padang gurun, di situ dikatakan di ayat yang ketiga,
Bertobatlah sebab kerajaan Allah kerajaan surga sudah dekat. Nah, maafkan saya saudara sekalian, bukan kerajaan Allah tapi kerajaan surga. Mengapa Yohanes Pembaptis mengganti kerajaan Allah dengan kerajaan surga? Sebenarnya ada memang beberapa perbedaannya, tetapi sebenarnya adalah juga sebuah kesamaan kok. Ada mungkin boleh dibedakan, bisa dibedakan, namun apakah juga ada kesamaannya? Juga ada kesamaannya. Karena saudara, bagi orang Israel tidak boleh menyebutkan nama Allah secara sembarangan, yaitu nama Yahweh atau nama Elohim itu secara sembarangan, sehingga mereka menggantinya dengan kata Adonai seperti itu untuk mengganti kata Allahnya dengan sebutan Adonai yang artinya Tuhan. Saudara sekalian, bukan Elohim yang artinya Allah, bukan Yahweh juga, mereka menggantinya dengan kata Adonai. Sehingga juga Yohanes Pembaptis supaya tidak menyalahi aturan-aturan pada saat hari itu, dia menggantinya menjadi kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Namun sebenarnya sama, bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah itu menunjukkan kepada Yesus Kristus yang akan datang sebagai Mesias, saudara sekalian. Nah, suara yang ada di padang gurun, sesungguhnya di ayat yang ketiga saudara, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah saudara, biasanya jikalau seorang raja itu datang ke sebuah kota di dalam tradisi orang Yahudi, biasanya jalan itu akan dipangkas saudara. Akan dipangkas, jalan-jalan itu akan dipangkas, batu-batu itu akan disingkirkan seperti itu, kerikil-kerikil itu akan disingkirkan. Mungkin tidak jauh beda dengan bupati atau mungkin gubernur yang datang ke sebuah kota seperti itu, mungkin tidak beda. Jadi pada zaman orang-orang Yahudi, jikalau raja itu datang, jalan-jalan itu dibersihkan saudara sekalian. Jalan-jalan itu jikalau mungkin ada pohon-pohonan yang sudah rimbun, jalan itu dibersihkan, kerikil-kerikil itu dibersihkan, atau mungkin jalan yang berlubang itu ditutup, ditimbun supaya lurus. Begitulah tradisi atau kebiasaan orang Yahudi pada umumnya. Nah, ini sebenarnya hal yang sama juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan Raja Mesianik ini loh, mempersiapkan kedatangan Yesus ini loh. Tapi yang dipersiapkan Yohanes Pembaptis bukan jalan-jalan secara lahiriah, saudara sekalian, namun jalan secara rohaniah. Artinya adalah Yohanes Pembaptis ini menyerukan berita pertobatan yang tadi. Itu sebagai persiapan untuk kedatangan Mesianik ini. Itu supaya persiapan untuk orang-orang yang bertobat itu datang kepada Yesus. Begitulah tugas dari Yohanes Pembaptis. Jadi tugas Yohanes Pembaptis ini memberitahukan berita pertobatan yang artinya menyingkirkan rintangan-rintangan, yang artinya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Dia memberitahukan berita pertobatan kepada orang Israel seluruhnya pada saat hari itu dengan berani, dengan berkata, bertobatlah kembali dari jalan yang salah itu, kembali kepada jalan yang benar, berhenti dari jalan yang salah itu. Begitulah tugas dari Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya adalah sebuah tugas yang sangat berat, karena akan memiliki konsekuensi yang sangat-sangat besar saudara sekalian. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara, pengertian mesianik di dalam budaya orang Yahudi itu berbeda dengan mesianik yang sesungguhnya. Bagi orang Yahudi, saudara sekalian, mesianik itu datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan Romawi secara politik. Karena kan saya selalu memberitahukan bahwa Israel ada di dalam jajahan Romawi. Secara politik, secara keagamaan dijajah oleh orang Romawi. Nah, pengertian orang Yahudi adalah jikalau Mesias itu datang, maka mereka akan dibebaskan secara politik, secara kenegaraan mereka akan dibebaskan. Ternyata tidak, saudara sekalian. Mesianik itu datang, Mesias itu datang adalah membebaskan mereka dari dosa dan kesalahan mereka, saudara sekalian. Sehingga berita pertobatan yang dipopulerkan atau yang diserukan Yohanes Pembaptis ini memiliki konsekuensi. Dia akan dikhianati, dia akan dilawan oleh negara pada saat hari itu, saudara, ataupun dilawan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat hari itu. Karena sepertinya, saudara, akan memberikan ajaran yang berbeda dari hukum Taurat Musa pada saat hari itu. Jadi ini merupakan pelayanan yang cukup berat sebenarnya. Namun Yohanes Pembaptis tetap melakukan pekerjaan yang sangat-sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap menyerukan berita pertobatan itu dan memperkenalkan Mesias itu kepada
seluruh orang Yahudi pada saat hari itu, saudara sekalian. Sebuah pelayanan yang sangat berani, saudara sekalian. Jadi ini juga mungkin sebuah pengertian bagi semua hamba Tuhan, harus berani menyerukan yang benar walaupun tidak disukai. Itulah tugas seorang hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan tidak selalu menyenangkan telinga Bapak Ibu Saudara. Enggak, saudara sekalian. Hamba Tuhan itu harus berani berbeda dari yang Bapak Ibu sukai. Harus berani. Mungkin harus berani menegur. Walaupun mungkin dikasihi, walaupun mungkin kompak, namun harus berani menegur. Itulah tugas seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Yohanes adalah orang yang diutus Allah mempersiapkan bangsa Yahudi menyambut Mesias dan menyingkirkan rintangan-rintangan. Yang dimaksudkan rintangan-rintangan adalah pertobatan dari dosa itu sendiri, saudara sekalian. Nah, itulah suara di padang gurun itu, saudara. Nah, penampilan Yohanes Pembaptis, kita akan melihat penampilannya di ayat yang keempat, saudara sekalian. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, ini indah. Nah, pakaian Yohanes Pembaptis ini agak sedikit nyentrik. Pakaiannya itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, saudara sekalian. Karena dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Jadi pakaiannya itu mirip seperti pakaian Elia. Jikalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jadi pakaiannya Elia itu juga seperti jubah bulu unta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga ikat pinggang kulit. Jadi mirip seperti pakaian Elia. Dan memang saudara sekalian, Yesus mengakui di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, nanti seterusnya Bapak Ibu baca. Yesus mengakui bahwasanya Yohanes Pembaptis ini adalah Elia kedua. Saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dialah Elia yang diutus, Elia yang kedua. Itu diakui oleh Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus yang mengatakan itu. Bisa nanti dibaca Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 atau ayat yang ke-16 kalau saya tidak salah. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi memang ini mirip seperti Elia yang dahulunya mereka kenal itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi pakaiannya jubah bulu unta. Jubah bulu unta itu seperti kain ini Bapak Ibu Saudara. Seperti kain yang tebal seperti itu. Dan itu nyentrik, menurut saya nyentrik karena orang-orang pada umumnya tidak memakai jubah bulu unta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan makanannya belalang. Nah, di dalam Imamat pasal yang pertama ayat yang ke-24, belalang itu adalah makanan yang halal, saudara, halal. Jadi zaman orang Israel ada memang makanan yang haram, ada makanan yang halal. Namun zaman perjanjian baru tidak ada itu semua. Yang penting kita tahu baik ini enggak atau enggak. Jikalau memang baik, ayo monggo dimakan. Jikalau enggak, yo jangan dimakan seperti itu. Nah, belalang ini adalah makanan yang halal sebenarnya. Namun orang-orang miskin biasanya yang memakan belalang ini, saudara sekalian. Karena biasanya orang-orang Yahudi itu memakan gandum. Nah, Yohanes Pembaptis ini makanannya adalah belalang. Dan di sini kita mungkin bisa menafsirkannya secara normal atau secara wajar. Sepertinya Yohanes Pembaptis adalah orang yang sederhana, saudara sekalian. Maksud saya demikian. Jadi Yohanes Pembaptis ini memiliki daya tarik, saudara sekalian. Mengapa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepada dia, saudara sekalian? Ingat, saudara sekalian, ini penting sekali. Nabi yang terakhir di dalam perjanjian lama siapa? Nabi yang terakhir dalam perjanjian lama, Maleaki. Itu 400 tahun sebelum kedatangan Yohanes Pembaptis. Jadi bangsa Israel ini sudah merindukan sebenarnya Nabi itu loh. Dan melihat pakaian Yohanes Pembaptis yang juga di padang gurun sebagai gambaran Musa seorang nabi. Dan juga melihat pakaiannya itu seperti Elia. Dan memang layaknya dia adalah Elia yang kedua yang memang sudah dibuatkan dahulu. Itu merupakan daya tarik. Sebenarnya orang-orang Israel itu sudah merindukan Nabi. Karena apa? Semenjak Nabi Maleaki 400 tahun Allah itu diam, saudara sekalian. Allah itu diam, tidak ada Nabi yang berbicara. Namun ketika tampil Yohanes Pembaptis di padang gurun dengan pakaiannya yang nyantrik itu, dengan berseru lantang itu, maka itu menjadi daya tarik tersendiri, saudara sekalian. Itu menjadi daya tarik yang orang-orang, wow, ini ternyata Nabi yang kita tunggu selama ini. Apa berita yang akan disampaikannya? Makanya banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara sekalian. Banyak orang yang dibaptis. Dan orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kebanyakan juga akan mengikuti Yesus Kristus. Termasuk itu Andreas. Termasuk itu Petrus sebagai senior daripada rasul-rasul, saudara sekalian. Nah, kita kan sudah melihat sejarahnya ini.
kita menjadi mencintai firman Tuhan, semakin tahu kita, oh ternyata begitu ya ceritanya ya. Nah, makanannya juga adalah belalang, madu hutan. Jadi madu hutan juga merupakan makanannya. Beda dengan pakaian pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Nah, jikalau kita melihat pakaian para pemimpin ahli Taurat dan orang Farisi, sangat-sangat suci, memakai jubah panjang-panjang putih-putih. Yohanes Pembaptis nggak seperti itu. Dia tidak memakai pakaian yang mewah-mewah seperti itu, saudara sekalian. Nah, padahal apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah kebenaran. Sementara orang-orang pemimpin-pemimpin pada waktu itu hanya menutupi segala karakter-karakternya itu dengan pakaian-pakaian. Namun sebenarnya jauh di dalam dari ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki itu busuk di dalamnya, saudara sekalian. Jadi ini terlihat berbeda. Yohanes Pembaptis pakaiannya tidak terlalu bagus, di dalamnya bagus. Namun ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pakaiannya begitu sangat bagus, namun di dalamnya busuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dari hal ini kita akan teringat perkataan Allah Israel ketika memilih Raja Daud. Allah Israel berkata, Tuhan melihat, manusia melihat fisik, manusia melihat apa yang di luar, tetapi Allah melihat apa yang di dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini merupakan pengertian-pengertian yang sangat indah, saudara sekalian. Pakaiannya berbeda dengan pakaian pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Nah, orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis di ayat yang ke-5 dan 6 saya akan bacakan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Jadi banyak yang datang. Ini hal yang spektakuler, saudara. Kenapa? Seperti yang saya katakan, Nabi sudah nggak pernah datang selama 400 tahun. Berapa generasi itu? 6 generasi itu, saudara sekalian. Sehingga ketika Yohanes ini datang dengan pakaian kenabiannya, maka itu menjadi daya tarik tersendiri. Orang-orang merindukan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, saudara sekalian. Jadi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Setelah dibaptis mereka bertobat, mereka mengakui segala kesalahan mereka, barulah dibaptis. Sebenarnya demikianlah orang yang dibaptis, saudara. Orang yang dibaptis seharusnya adalah orang yang sudah bertobat lebih dahulu, mengakui kesalahannya, percaya kepada Yesus Kristus, barulah dibaptis. Bukan kita dibaptis karena kita ingin bekerja, karena kita ingin menikah baru dibaptis. Itu sebuah cara atau itu sebuah motivasi yang dangkal, saudara sekalian. Dibaptis adalah ketika kita bertobat dahulu, baru layaknya kita dibaptis. Menggunakan baptisan sebagai tanda pertobatan, saudara sekalian. Nah, di ayat yang ke-7, saudara sekalian, ayat yang ke-7 kita akan bedah satu-satu ayat. Karena ayat-ayat Alkitab itu begitu sangat indah jikalau kita renungkan, saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang. Jadi ketika udah banyak nih dibaptis oleh Yohanes Pembaptis nih, dari Yudea, dari Yerusalem, dari seluruh kota, tidak dikatakan berapa, namun jelas itu sangat banyak, saudara sekalian. Nah, ketika Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya, ternyata diwanti-wanti, dilihat kesalahannya oleh orang Farisi dan orang Saduki, saudara sekalian. Tetapi pada waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ayat yang ke-9, "Dan jangan kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Jadi Yohanes Pembaptis ini mengecam orang Farisi dan orang Saduki, saudara sekalian. Perbedaan orang Farisi dan orang Saduki, saudara, seperti ini. Bahwa orang Farisi itu, saudara sekalian, dia berada di sinagog. Di sinagog itu poin kecil dari bait Allah, atau bait Allah yang kecil, saudara sekalian. Mungkin sederhananya gereja-gereja cabang, kira-kira seperti itulah, gereja-gereja cabang seperti itu. Namun orang Saduki, saudara sekalian, di bait Allah, di tempat yang bagus, di tempat yang indah, saudara sekalian. Nah, orang Farisi, saudara sekalian, itu mempercayai juga bukan hanya kitab Taurat, Musa, namun juga mempercayai juga
tafsiran-tafsiran dari kitab Taurat, yaitu Talmud. Jadi namanya interpretation of the Torah, itu juga artinya Talmud, dan juga kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur dan seterusnya. Namun orang Saduki hanya mempercayai Taurat. Mereka tidak mempercayai kitab Mazmur atau Zabur atau Mismor atau kitab para nabi, Neviim dan Ketubim. Itu mereka tidak mempercayai. Namun orang Farisi mempercayai, baik itu Torah, Neviim, Ketubim dan juga Mismor, itu semua diakui oleh orang Farisi. Nah, untuk orang Farisi itu kelas menengah, saudara sekalian, kelas menengah. Namun untuk orang Saduki itu kelas high, kelas tinggi, kelas up, saudara sekalian. Jadi kalangan-kalangan atas seperti itu. Nah, orang Farisi mempercayai akan kebangkitan orang mati. Namun orang Saduki tidak mempercayai akan adanya kebangkitan orang mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, orang Farisi mempercayai kehidupan setelah kematian. Namun orang Saduki tidak mempercayai kehidupan setelah kematian. Nah, saudara sekalian, orang Farisi itu menolak kepemimpinan Yahudi. Menolak kepemimpinan Yahudi, saudara sekalian. Namun orang Saduki itu menyetujui atau mensupport kepemimpinan Yahudi. Maksudnya adalah pemimpin-pemimpin itu ditempatkan bergabung dengan orang Romawi pada saat hari itu. Seperti itu, saudara sekalian. Jadi kepemimpinannya itu ditolak. Itulah beberapa perbedaan. Nah, orang Farisi maupun orang Saduki ini sebenarnya mencari-cari kesalahannya ini loh. Yohanes Pembaptis ini loh. Saya tak delok saya ya. Opo sing nggak gena ini dari pelayanan Yohanes Pembaptis ini. Dilihat-lihat kesalahannya, saudara sekalian. Nah, sebenarnya orang Farisi, saudara, pengajarannya bagus sekali. Bagus sekali, saudara, pengajarannya. Tidak ada yang salah dalam pengajaran orang Farisi. Saya berani katakan itu. Tidak ada yang salah dari pengajaran orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan kita harus memberi persembahan. Orang Farisi mengajarkan kita harus setia beribadah. Kita harus berpuasa. Kita harus melakukan ibadah dengan tekun dan lain sebagainya. Semuanya bagus. Namun memang orang Farisi, mereka hanya mengatakan, tidak melakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang membuat orang Farisi ini menjadi orang yang mohon maaf, munafik. Tapi ajarannya itu benar, ajarannya bagus. Cuma memang mereka tidak mengalami, mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh mereka sendiri, saudara sekalian. Nah, itulah beberapa perbedaannya. Jadi dikecam, hai kamu keturunan ular beludak. Mengapa saya merenungkan tadi? Mengapa Yohanes ini mengatakan bahwa orang Farisi, orang Saduki ini keturunan ular beludak? Mengapa? Apa arti keturunan ular beludak, saudara sekalian? Saya coba mencari-cari tadi, saudara sekalian. Sifat ular beludak. Ular beludak itu ular viper, Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak salah, ular viper adalah ular paling berbisa nomor 2 di dunia setelah king cobra, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya tidak salah, nanti boleh dicek. Ular paling berbisa kedua di dunia atau ketiga. Yang pertama kalau nggak salah itu king cobra, saudara sekalian. Itu bisa mematikan hanya dalam waktu 5 sampai 15 menit. 15 menit paling lama sudah mati. Cepatnya 5 menit seperti itu. Nah, ular viper juga merupakan ular yang paling berbisa kedua setelah ular kobra itu, saudara sekalian. Dan ular viper biasanya dia tinggal di padang gurun seperti itu. Nah, uniknya, saudara, ular viper ini tidak bertelur, saudara. Bapak Ibu boleh googling nanti. Dia melahirkan puluhan anak dalam keadaan hidup. Jadi dia tidak bertelur, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh googling nanti. Viper itu langsung melahirkan puluhan anak secara bersamaan dalam keadaan hidup, saudara sekalian. Dan dia berbisa menyerang dengan tiba-tiba. Jadi ular viper itu kan dia mirip nih kan di padang gurun dia kan. Di padang gurun dia tiba-tiba, karena warnanya sama, warnanya juga agak abu-abu gelap itu kan, seperti batu, seperti pasir, seperti kerikil, seperti itu. Jadi dia menyerang dan menyusup dengan tiba-tiba. Begitulah kira-kira ciri-ciri khas dari ular beludak ini. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Maksudnya seperti ini. Kamu itu mencari-cari kesalahanku. Kamu itu melihat-lihat kekuranganku. Kamu itu menyusup sebenarnya di tengah-tengah orang yang dibaptis ini. Kamu ini menyusup ini. Kamu ini sebenarnya munafik ini. Kamu pura-pura datang untuk mau dibaptis. Padahal motivasimu adalah mencari-cari kesalahan. Makanya Yohanes bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Langsung dia tegas mengatakannya, saudara sekalian. Mereka adalah keturunan si jahat. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis ini sedang berkata, kamu itu keturunan si jahat loh, yang menggoda nenek moyang kita dahulu, Adam dan Hawa itu. Kamu itu keturunan itu
yang datang dengan maksud terselubung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kan ular itu juga datang kepada Hawa dengan maksud terselubung, memutarbalikkan firman Tuhan. Dan juga kita melihat ciri-ciri dari ular viper ini juga, dia menyerang dengan tiba-tiba dan juga menyamar seperti itu di tanah, di batu-batu, dan makan dan menyerang dengan tiba-tiba. Seperti itulah karakter dari orang Farisi dan orang Saduki itu. Makanya saudara sekalian, Yohanes Pembaptis begitu sangat tegas terhadap mereka, saudara sekalian. Oke, di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan di situ pertobatan sejati itu sebenarnya seperti ini. Jadi Yohanes itu bilang, sebenarnya kamu itu bertobat itu seperti ini, bukan hanya kamu bertobat di omonganmu aja, tapi juga dalam perilakumu loh ya. Dikatakan Yohanes Pembaptis itu kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan hasilkanlah buat dari pertobatan itu. Ingat di ayat yang kedua tadi, saudara ya. Karena dari bertobat itu baru menghasilkan buah, barulah mereka mengikuti Mesias. Saudara sekalian, itulah yang dimaksudkan bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias itu. Jadi Yohanes ini bilang sama orang Farisi dan orang Saduki yang munafik ini, yang dengan maksud terselubung ini, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kamu, maksudnya begini saudara, kamu jangan menutupi karaktermu di bajumu itu loh ya. Kamu jangan menutupi perilakumu itu dengan jubahmu itu loh ya. Jadi hasilkan berita pertobatan, hasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, buah-buah dari berita pertobatan itu. Dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan juga orang-orang yang lain pada saat itu. Buah yang sesuai dengan pertobatan itu apa? Ketulusan, kelakuan yang sesuai dengan pertobatan. Orang tidak otomatis menjadi anggota kerajaan Allah karena ia keturunan Abraham. Jadi ini juga yang dikatakan oleh Yohanes. Kamu enggak otomatis menjadi masuk surga, menjadi anggota kerajaan Allah karena kamu itu merupakan keturunan Abraham. Enggak loh ya. Jangan harap loh ya. Nuwun sewu, jangan harap, jangan kamu pikir loh ya kamu keturunan Abraham, moro-moro kamu masuk surga. Enggak, mboh, ngarep kamu. Ibaratnya seperti itu saudara. Karena Tuhan juga bisa menggunakan batu-batu ini. Artinya apa? Batu-batu itu siapa? Orang non-Yahudi. Seluruh ahli tafsir sepakat bahwa batu-batu itu berbicara tentang orang non-Yahudi. Termasuk itu orang Roma, termasuk itu orang-orang termasuk itu orang-orang Efesus, termasuk itu orang-orang Korintus, dan juga sampai merembet kepada kita Indonesia pada saat hari ini. Jadi Allah dapat menjadikan orang-orang non-Yahudi menjadi milik Allah. Ini sebuah berita yang sangat luar biasa. Termasuk kita saudara sekalian dihiburkan. Kita juga dapat menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil, memberikan anugerah juga kepada kita, walaupun kita sejatinya bukanlah negara atau bukanlah bangsa pilihan Allah pada umumnya, saudara sekalian. Kita luar biasa. Nah, berita pertobatan itu, jikalau kita melihat Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, saudara sekalian, ada beberapa perbedaan yang dijelaskan di situ. Namun jikalau kita melihat berita, karena kejadian yang sama dicatat juga oleh Lukas. Lukas menyatatnya lebih detail lagi. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Pertobatan sejati itu begini. Seperti itu. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sampai ayat yang ke-14. Orang yang banyak bertanya kepadanya, jikalau demikian, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, ini jawab Yohanes Pembaptis, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada yang datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dengan dirimu dan dengan gajimu. Nah, ini juga perkataan Yohanes Pembaptis yang dituliskan oleh Lukas. Jadi Lukas menuliskan lebih detail. Kenapa lebih detail, Pak? Karena Lukas itu seorang dokter. Jadi dia menuliskan lebih dalam atau lebih
banyak daripada Matius. Jadi pertobatan sejati itu sama seperti orang banyak itu, saudara sekalian. Dia tidak egois. Orang banyak datang kepadanya. Apa yang harus kami perbuat? Dikatakan demikian. Barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Enggak egois. Itulah tanda pertobatan, saudara. Tanda pertobatan itu tidak egois. Suka memberi, solidaritas. Saya yakin orang yang betul-betul mencintai Tuhan itu akan suka memberi. I believe that. Itu sebuah pengertian yang gak bisa ditawar, Bapak Ibu Saudara. Suka memberi, suka berbagi, suka bersolidaritas. Memiliki solidaritas yang tinggi terhadap teman-temannya. Saya percaya akan hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena demikian yang dicatat. Jika ada orang yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Saudara sekalian, ini saya alami sendiri. Bukan sebuah yang harus disombongkan. Tidak pernah orang jadi miskin hanya karena memberi. I believe that, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan berkat dari mana aja yang tidak bisa kita pikirkan. Dan itu saya alami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saya alami. Tuhan tidak pernah menjadikan orang itu miskin hanya karena dia memberi. No. Tuhan malah akan memberikan berkat yang lebih kepada orang yang sering memberikan berkat. Itu saya alami sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan itu saya buktikan sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya nggak ada orang yang miskin hanya karena memberi. Namun nuhun sewu, Bapak Ibu, sepertinya orang-orang yang sedikit kikir itu, saya kadang menyesali akan hal-hal itu, Bapak Ibu Saudara. Karena menurut saya orang-orang yang sungguh-sungguh tentulah bukan orang-orang yang kikir, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak poin dalam menyampaikan berita firman Tuhan. Karena di sini juga dikatakan berita pertobatan itu ciri-cirinya adalah siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan juga ciri-ciri yang kedua, pemungut cukai, jujur di situ. Makanya pertobatan itu berarti harus jujur. Ada juga yang datang pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya, "Apa guru, apa yang harus kami perbuat?" Jangan mendagih hal yang lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. Artinya jujur. Jadi di dalam pekerjaan jujur, di dalam keluarga jujur, di dalam sekolah jujur dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri pertobatan sejati. Dan juga ada di situ dikatakan prajurit, hidup cukup. Hidupkanlah dengan gajimu itu sendiri. Dan juga kita bisa melihat dari Zakheus, seorang pemungut cukai juga, dia memberikan separuh dari harta miliknya. Dan dia akan mengembalikan 4 kali lipat jikalau dia mungkin pernah merampas, saudara. Inilah berita pertobatan yang sejati itu. Tidak egois, jujur, hidup cukup. Tidak merampas hak milik orang lain. Dan juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan ataupun kepada bait Allah. Dan juga tidak merampas hak-hak milik orang lain, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, jikalau kita melihat, kita next saja. Ini terlalu panjang. Oke, ini 2 slide terakhir kita, saudara sekalian. Maafkan agak sedikit panjang, tidak mengapa. Karena kita hanya akan sampai ayat yang ke-12. Nah, Yohanes bukan Mesias. Di ayat yang ke-11 dari pasal yang ketiga, saudara, saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian," ia yang dimaksud itu adalah Yesus, "ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi Yohanes sedang mempopulerkan dirinya, sedang menyiaratkan dirinya, "Aku ini enggak lebih baik, enggak lebih bagus dari orang yang akan datang kemudian." Karena apa, saudara? Karena dari seluruh Yerusalem, seluruh Yudea dan sekiranya itu datang kepada Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis ini rendah hati. "Aku ini, bukan aku yang datang itu. Bukan aku Mesias itu loh. Yang datang kemudian nanti bentar lagi, yang datang kemudian itu, yang akan saya baptis itu, dialah yang lebih besar dari aku. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Jadi saudara sekalian, jikalau kita melihat bahasa aslinya seperti ini. "Oh, kamu itu Mesias itu. Kamu kan itu yang dijanjikan itu di zaman Musa itu kan. Kamu kan itu kan yang dinubuatkan itu kan." Namun Yohanes Pembaptis enggak mengatakan, "Oh iya, aku kok itu memang." Yohanes Pembaptis tidak demikian, saudara sekalian. Yohanes Pembaptis bukan, dia orang yang rendah hati. Dia menyadari posisinya dia hanya sebagai mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus, saudara sekalian. Yohanes menyadari posisinya bahwa ia hanya pendahulu bagi Mesias. Mesias lebih berkuasa. Mesias adalah raja. Mesias yang membawa baptisan Roh Kudus bagi yang mau percaya dan mau bertobat. Maksudnya demikian. "Aku ini hanya membaptis kamu melalui air ini loh. Dan itu hanya untuk sebagai
tanda pertobatan. Nanti Mesias itu datang, Yesus itu datang membaptis kamu dalam Roh Kudus yang akan memberikan kamu keselamatan dan pengampunan dosa. Begitulah berita dari Yohanes Pembaptis ini. Jadi Yohanes tidak menganggap kesetaraan dengan Yesus ini. Yohanes tidak mengambil kemewahan dari Yesus ini, saudara sekalian. Yohanes tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, tidak mempopulerkan dirinya, tidak mengambil haknya milik Mesias itu. Namun dia rendah hati dengan menyadari posisinya hanya sebagai pendahulu bagi Mesias. Ini sebuah teladan yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita juga rendah hati dimanapun kita berada. Bagi pelayan-pelayan, jangan pilih-pilih pelayanan. Dari dulu saya paling jengkel kalau ada teman-teman yang pilih-pilih pelayanan dari dulu. Waktu saya di Mojokerto juga demikian. Mari teman-teman yang lain juga. Jangan pilih-pilih pelayanan apapun itu. Kita melayani dengan sebaik-baiknya. Bersihkan gereja juga adalah pelayanan. Jemput jemaat juga pelayanan. Apapun itu juga pelayanan. Bukan hanya pimpin pujian, main musik dan lain sebagainya. Semuanya itu harus dilayani. Itulah tanda dari kerendahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Next, slide yang terakhir adalah, karena juga ayat yang terakhir di ayat yang ke-12, alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Jadi alat penampi itu kayak untuk memisahkan sekam dan gandum itu loh. Jadi itu ciri-cirinya alat penampi itu bisa dilihat di slide yang saya sediakan. Jadi gandum itu sebenarnya berbicara tentang orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dan sekam itu adalah orang yang tidak mau bertobat, motif terselubung. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Yesus itu nanti akan menampi. Semuanya itu akan ditampi. Di dalam sekam itu, dan orang yang betul-betul ada di dalam tampian itu, gandum itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan diselamatkan. Sementara sekam itu adalah orang yang tidak mau bertobat dengan motif terselubung dan dia akan dibakar. Nah, itulah berita dari Yohanes Pembaptis. Dan inilah berita juga bagi Yesus Kristus, yang Yesus Kristus itu sebagai orang yang akan menyelamatkan yang gandum itu, yang sungguh-sungguh bertobat itu. Dan yang menghukum sekam itu adalah orang-orang yang tidak mau bertobat, yang dengan motif terselubung. Saudara, jikalau kita membaca Alkitab itu menurut presuposisi dari bangsa Israel, akan mudah kita pahami. Kita tidak sulit memahami Alkitab itu. Karena kita melihat sudut pandangnya dari sudut pandang orang Israel. Enggak semrawut asal kita tafsirkan ayat itu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Demikian pelajaran hal ini dari Yohanes Pembaptis. Sebuah pelajaran yang sangat banyak sebenarnya kita pelajari. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan langsung berdoa saja. Kita akan tutup Alkitab kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, minggu ada ibadah minggu. Namun tidak ada ibadah tatap muka, ibadah secara live streaming. Jam 8 pagi juga Bapak Ibu boleh menyaksikannya ketika bertemu dengan sanak saudara di rumah. Nggak mengapa, sambil santai saja disaksikan, namun tetap serius. Dan juga tidak ada ibadah sekolah minggu juga, saudara sekalian. Dan juga untuk tanggal 7 juga tidak ada ibadah kaum muda. Kita akan memulai aktif secara tatap muka, yaitu pada tanggal 8 Mei, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi untuk minggu tetap ada ibadah secara live streaming. Saksikan bersama-sama ibadah live streamingnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami sudah belajar dari firman-Mu. Hari ini kami belajar banyak hal dari Yohanes Pembaptis, kerendahan hatinya yang pelayanannya, tempat pelayanannya tidak begitu prospek, namun dia tetap menyuruhkan berita pertobatan. Dia juga seorang yang rendah hati, yang tidak mengambil jabatan, tidak mengambil prioritas, tidak mengambil hak milik dari Mesias itu. Namun Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia tidak lebih besar daripada Yesus Kristus itu. Namun membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis tidak layak. Kami juga harus menjadi orang-orang yang betul sungguh-sungguh, yang begitu totalitas, yang begitu semangat di dalam melayani Tuhan. Dan kami sadari juga satu hal ya Tuhan, kami tidak boleh seperti orang Farisi ataupun seperti orang Saduki yang memiliki maksud terselubung, yang begitu tidak menentu, yang memiliki sifat yang beda-beda di tempat satu ataupun di tempat yang satu, memiliki perkataan yang tidak seimbang, yang tidak konsisten. Namun kami baiknya seperti Yohanes Pembaptis, yang tegas, yang jujur, yang berani, yang konsisten, yang totalitas, yang selalu bersemangat namun juga tetap rendah hati. Terima kasih Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan di dalam kesehatan keluarga, pekerjaannya.
Tuhan memberkati mereka juga di dalam pelayanannya, di dalam keluarga yang dekat yang jauh. Tuhan memberkati. Jika ada sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati di dalam kesehatannya, menjadi umur yang panjang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini segenap doa kami di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.